ya sebelum kita mengangkat tema ini, sebenarnya saya dengan Mas Sukidi ngobrol kira-kira apa ya tema yang perlu diangkat setelah ceramah di Cak Nurian Society, di UI, di UIN Sunan Kalijogo. Wah, kayaknya yang perlu diperdalam adalah menimbang tradisi itu sendiri. Gitu. Dan Mas Sukidi teman lama sejak di S1 yang memprovokasi dan menginspirasi saya untuk studi S3 di Amerika dulu juga beliau. Sekembalinya beliau masih terus memprovokasi dalam hal-hal yang lain, sering memprovokasi saya. Nah, untuk kali ini floor dan panggung sepenuhnya untuk Mas Sukidi untuk mendiskusikan soal tradisi sebagai basis tajdid pemikiran Islam. Monggo Mas Sukidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Bapak Ibu sekalian. Tentu ini satu kehormatan besar buat saya diundang oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, salah satu kampus Universitas Islam terbaik dan dengan prestasi yang cukup membanggakan. Saya menyampaikan rasa terima kasih kepada Dr. Zuli Qadir, Dr. Syifa, dan seluruh sivitas akademika di UMY. Yang kedua, saya ingin mengaturkan rasa terima kasih yang teramat dalam kepada Profesor Amin Abdullah. Beliau telah menjadi juru bicara terbaik pikiran-pikiran saya di Surah Muhammadiyah. Saya kira apa yang diringkaskan oleh Mas Amin dan persetujuan dari beliau itu sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk diskusi pada siang ini. Tapi karena sudah diagendakan, saya harus berbicara. Tapi apa yang disampaikan Mas Amin, semuanya saya kira merefleksikan apa yang saya pikirkan, saya gelisahkan. Dan saya terharu Mas Amin yang begitu saya hormati sebagai seorang tokoh pemikir Muhammadiyah berkenan untuk membaca coretan-coretan sederhana di Surah Muhammadiyah yang alhamdulillah sekarang sudah sampai 19 atau 20 atau 21 edisi. Rasa terima kasih saya kepada Buya Hajrianto. Beliau adalah orang mengenal beliau sebagai seorang politisi, seorang yang berkiprah lama di politik, tapi saya mengenal beliau sebagai seorang alim. Seorang yang pengetahuan keagamaan luas sekali dan saya seringkali ngobrol diskusi sama beliau. Tentu saja tak lupa terima kasih pada Buya Syafi'i yang telah membimbing saya setibanya di Indonesia. Beliau ini adalah guru bangsa, guru kita semua di Muhammadiyah. Saya selalu memberikan rasa respek yang tinggi pada beliau. Saya ingin mengucapkan rasa terima kasih khusus kepada my best friend, teman sahabat intelektual terbaik saya, Profesor Mun'im Siri, yang tak terduga oleh saya hadir pada momen penting ini. Mun'im Siri adalah sahabat terbaik saya dalam intelektual. Kita banyak berdebat, berdialog, dan persahabatan kita mungkin lebih dari 25 tahun karena beliau ada dosen saya waktu di Yayan dan sekarang menjadi profesor di Notre Dame. Terima kasih, Kek. Saya manggil beliau Kek, anak Madura, satu-satunya anak Madura yang mengajar di Amerika, saya kira. Atau mungkin ada juga yang lain, cuma saya nggak tahu aja. Saya kira itu pengantar singkat dari saya ya. Saya ingin memulai momen siang ini, acara siang ini dengan satu penegasan bahwa pembaruan Islam memang bukan dengan cara kembali pada Quran dan Sunnah, tetapi dengan kembali pada tradisi. Kenapa tradisi? Karena
Quran tanpa tradisi has no meaning. Quran tanpa dijelaskan melalui tradisi secara spesifik, tradisi tafsir, tidak ada maknanya. Dan saya mengambil posisi yang cukup tegas bahwa makna yang ada dalam Quran itu adalah produk dari tradisi penafsiran yang berkembang di kalangan mufassirun. Karena itu, saya ingin menegaskan satu tesis saya, bahwa komunitas mufassir, komunitas penafsir adalah satu komunitas yang memproduksi makna dalam teks-teks Quran. Dengan tesis ini, saya mengambil posisi yang tegas bahwa tidak ada makna dalam teks-teks Quran itu sendiri. Makna baru muncul ketika teks berinteraksi dengan tradisi penafsiran, dengan activity of interpretation. Karena itu, slogan pembaruan yang saya gelorakan itu adalah kembali pada tradisi. Saya ingin merehabilitasi makna tradisi yang selama ini sudah begitu mengalami inflasi makna. Tradisi seringkali dipahami sebagai sesuatu hal yang monolitik, sesuatu hal yang terbelakang, sesuatu hal yang menjadi simbol dari kejumutan. Karena itu, saya ingin menggelorakan satu spirit untuk reinventing tradition. Menemukan kembali tradisi. What is tradition here? Apa yang dimaksud dengan tradisi? Tradisi merujuk pada teks, pada makna, pada orang, pada habit of thinking, seperti kata Mas Amin, juga pada peristiwa, pada satu metode yang ditransmisikan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Dari satu masa ke masa berikutnya. Karena itu, tradisi itu mengandaikan satu continuity, satu keberlangsungan, satu kelanjutan. Dan metode transmisi bisa dalam bentuk oral, karena itu Quran itu adalah sebenarnya oral text. Pada awalnya adalah oral text, oral speech. Sebelum akhirnya menjadi satu kitab, menjadi satu teks yang tertutup, yang mengandaikan satu buku, yang karena itu seolah-olah ini menjadi satu teks yang kemudian maknanya, teksnya final. Padahal Quran pada fase awal, pada fase kenabian, pada fase wahyuan, itu adalah ongoing recitation. Teks yang terus berlangsung. It's not something as closed text. Bukan suatu teks yang tertutup. Tapi it's always open text. Teks yang selalu terbuka. Karena itu it's always happening. Karena itu selalu peristiwa yang terjadi. Ongoing, happening, dan karena itu juga tepat disebut sebagai reciting. Karena itu peristiwa pewahyuan waktu itu adalah the act of reciting divine word. Satu tindakan untuk reciting, untuk membaca secara keras kalam Tuhan. Karena itu saya ingin reinventing tradition itu dengan memaksud untuk melakukan satu rehabilitasi atas makna tradisi.
buat saya, tradisi adalah esensial, kunci untuk memahami teks Quran itu sendiri. Tanpa tradisi, the Quran has no meaning. Dan tradisi yang dianggap sebagai hal yang monolitik ini dalam tradisi Islam itu multivokal, banyak suara, multi tradition, banyak tradisi. Dan multi agency, banyak agensi untuk membawa tradisi itu sendiri. Karena itu tradisi dalam maknanya yang secara luas itu bisa merujuk pada tradisi dalam bentuknya seperti sirah yang menjadi esensial untuk memahami Quran. Tradisi tafsir, tradisi hadis itu sendiri, itu semua adalah bagian dari the tradition of Islam, tradisi Islam. Kenapa Quran perlu dijelaskan dan perlu dipahami melalui kerangka tradisi? Karena sejumlah hal. Pertama, Quran itu teks yang penuh ambigu. Meskipun teks ini diwahyukan dengan bahasa Arab yang mubin, yang clear, tetapi kalau kita mendekati Quran dan membaca secara hati-hati, banyak sekali teks-teks dalam Quran itu bersifat ambigu. Dan karena itu, saya akhirnya mengambil satu kesimpulan bahwa sangat sulit sekali untuk memahami Quran hanya dengan kembali pada Quran. Sangat sulit sekali. Dan nanti bisa saya contohkan betapa sulitnya memahami teks Quran yang penuh ambigu itu. Itu salah satu alasan. Alasan kedua adalah teks Quran setelah mengalami proses yang disebut dengan proses kanonisasi ini, itu menjadi teks yang terlepas dari konteks. Kanonisasi Quran menjadi satu mushaf, itu membuat umat Islam, jika hanya kembali pada Quran, dia kehilangan konteks. Padahal teks Quran itu hanya mungkin dipahami dengan melihat konteks. Konteks pewahyuan itu tidak di-preserve dalam Quran, tapi di-preserve dalam satu genre yang disebut dengan sababun nuzul atau asbabun nuzul. Dan sababun nuzul ini sesuatu yang eksternal to the Quranic text. It's not something internal within the text of the Quran, tapi satu hal yang eksternal. Karena eksternal dia kita butuhkan untuk memahami Quran. Kembali pada Quran, kita hanya membaca teks-teks Quran saja. Asbabun nuzul itu di luar teks Quran. Karena itu ini harus dipakai untuk memahami dan menjelaskan konteks pewahyuan itu sendiri. Dan ketiga, di Quran itu banyak sekali kata-kata asing yang originnya tidak berasal dari bahasa Arab. Banyak sekali. Dari Syria, dari Ethiopia, dari Hebrew, banyak sekali. Dan kalau kita kembali pada Quran dan membaca teks itu sendiri, kita mengalami kesulitan terhadap kosakata asing yang dalam tradisi Islam disebut dengan gharibul Quran itu sendiri, foreign words of the Quran, kosakata asing dalam Quran. Dan itu kita butuhkan untuk memahami teks-teks Quran itu sendiri. Dan tak kalah penting argumen bahwa kenapa pentingnya tradisi untuk memahami Quran, karena Quran itu teks yang bersifat alusif.
teks yang referensial, teks yang seringkali merujuk pada satu peristiwa, satu kejadian, satu nama, satu event, tetapi kadang semua itu tidak di-preserve Quran, di-preserve dalam teks Quran itu sendiri. Karena itu ini harus kita pakai untuk menjelaskan makna yang akhirnya diproduksi oleh komunitas penafsir terhadap Quran itu sendiri. Dan saya bisa memberikan banyak sekali argumen kenapa kita perlu memahami Quran dengan bantuan tradisi itu sendiri. Nah, saya ingin fokus pada satu tradisi. Sebenarnya tradisi dalam Islam itu kaya sekali, dan saya tidak menutup diri terhadap berbagai tradisi. Entah itu tradisi di Islam di dunia modern, di abad pertengahan, awal klasik, dan seterusnya. Tetapi saya ingin fokus pada tradisi tafsir di periode awal Islam. Kenapa saya perlu kembali kepada tradisi awal Islam ini? Ada sejumlah alasan. Tapi dengan kembali pada tradisi awal, saya tidak menutup diri terhadap tradisi yang begitu berkembang secara produktif pada periode pertengahan, pada periode modern, dan itu bagian dari khasanah kekayaan Islam itu sendiri. Tapi kenapa saya perlu kembali kepada tradisi awal? Ada sejumlah alasan. Pertama, tradisi awal ini adalah fondasi intelektual yang kokoh, yang orisinal, dan inovatif dalam penafsiran Quran itu sendiri. Karena itu, ini terbukti ketika kita membaca tafsir di periode pertengahan maupun modern, itu rujukannya seringkali, untuk tidak mengatakan selalu, pada otoritas komunitas penafsir di periode awal ini. Karena periode awal ini selalu menjadi rujukan yang otoritatif ketika ingin memperoleh satu penafsiran, pendapat terkait dengan Quran yang memang sulit dipahami sesuai istilahnya sendiri. Dan juga tak kalah pentingnya sebenarnya adalah komunitas penafsir awal Islam ini, yaitu adalah mereka itu adalah sahabat, tabi'in, dan mereka yang hidup beberapa dekade setelah tabi'in, adalah relatif dekat dengan periode kenabian dan periode pewahyuan. Ini menjadi satu privilege di generasi awal. Karena mereka tahu pada periode awal ini, kita berasumsi bahwa mereka lebih tahu tentang momen pewahyuan, tentang peristiwa kenabian, tentang apa yang terjadi pada fase ketika Quran itu turun kepada Muhammad. Kita tidak bisa tahu bagaimana momen Muhammad menerima wahyu atau momen Muhammad bahwa dia menerima wahyu dari Tuhan atau Gabriel hanya dengan kembali pada Quran. Kita tidak tahu. Hanya kembali pada Quran, kita tidak memperoleh satu pemahaman, satu makna siapa sebenarnya yang memberikan wahyu kepada Muhammad. Dan karena itu, tradisi menjadi penting dan esensial karena semua terkait dengan momen-momen pewahyuan, momen kenabian, dan seterusnya, itu di-preserve melalui tradisi. Melalui tradisi. Secara khusus, di-preserve dalam tradisi tafsir.
di-preserve dalam tradisi tafsir. Sehingga tafsir ini menjadi penting sekali, menjadi esensial, menjadi kunci untuk memahami Quran. Tanpa tafsir, tanpa komunitas penafsir, Quran menjadi teks yang sulit sekali dipahami. Orang mengatakan misalnya, bagaimana dengan tafsirul Quran bil Quran? Loh, yang menemukan metode tafsirul Quran bil Quran itu kan bukan Quran sendiri. Tapi Muqatil sudah memperkenalkan itu. Muqatil sudah memperkenalkan itu. Muqatil, kenapa saya senang sekali merujuk pada Muqatil? Karena dialah penafsir brilian pada periode awal Islam yang karyanya diabaikan oleh Tobari. Tetapi sebenarnya dialah penafsir awal Islam yang memproduksi kitab tafsir secara utuh. Dan seringkali apa yang ditafsirkan oleh Muqatil tidak di-preserve dalam tafsirnya Tobari. Karena itu kita harus memperbarui dan menemukan kembali makna tradisi yang lebih positif, yang lebih produktif, yang lebih inovatif. Karena apa? Karena dalam tradisi tafsir, Quran itu di-preserve. Tentu saja Quran juga di-preserve dalam tradisi-tradisi lain. Tapi satu-satunya tradisi yang mempreserve Quran secara komplit, secara penuh, itu adalah di tradisi tafsir. Dan tak kalah pentingnya, melalui tradisi tafsir, tradisi penafsiran, kita memperoleh satu event, satu peristiwa. Kita memperoleh satu yang disebut dengan sanad. Meskipun saya sadar betul bahwa tidak semua tafsir memberikan sanad, tetapi di tafsir Tobari Anda akan memperoleh sanad yang begitu panjang. Sanad ini penting karena tradisi itu mengandaikan satu interconnectedness, satu keterkaitan. Dan keterkaitan itu adalah bagian dari tradisi yang kemudian menjadi satu the guild of tradition, mata rantai tradisi itu sendiri. Di hadis juga ada sanad tentu saja. Tetapi yang unik, yang menarik dalam tradisi tafsir, semangat interconnectedness, semangat untuk saling terkait, ittisoliyah, itu sangat kuat sekali. Karena itu, kolega saya di Amerika, sekarang ngajar di Toronto, Walid Saleh, memberikan satu makna yang cukup bagus terhadap tradisi tafsir sebagai tradisi yang bersifat genealogis, genealogical tradition. Tradisi yang bersifat genealogis ini karena apa? Karena tradisi ini punya satu kelanjutan. Seorang penafsir ketika menulis tafsir, dia tidak bisa ngabaikan tradisi tafsir yang berkembang di eranya maupun di era sebelumnya. Karena itu, dalam tradisi tafsir, Anda menemukan banyak otoritas yang dikutip, yang dijadikan rujukan, dan mereka menjadi satu otoritas komunitas penafsir yang otoritatif. Tentu tidak semua otoritatif. Tetapi pada fase awal Islam ini, pada fase yang oleh Ibnu Taimiyah disebut dengan, saya senang sekali Mas Amin mengingatkan saya pada Ibnu Taimiyah, karena Ibnu Taimiyah menyerukan yang disebut dengan salafus soleh. Salafus soleh itu sendiri. Salafus soleh ini yang sekarang menjadi satu rujukan di kalangan kelompok Islam yang lain, tetapi rujukan dalam bentuk untuk dijadikan satu model
keberagamaan. Tidak sebagai satu rujukan sebagai the scholarly tradition of Islam. Tidak sebagai rujukan sebagai tradisi intelektual Islam yang kaya. Karena itu ada banyak pertanyaan ke saya. Anda mengajak umat Islam untuk kembali kepada tradisi salafus soleh ini. Terus apa yang membedakan Anda dengan Ibnu Taimiyah? Saya penting melakukan satu distingsi ini. Karena apa? Karena Ibnu Taimiyah menjadi figur sentral bukan hanya di kalangan Islamis. Dan dia sering sekali disebut sebagai the father of modern Salafism. Tapi saya ingin melihat Ibnu Taimiyah secara lain sama sekali. Dan kita mengenal Ibnu Taimiyah karena figur pembaharu Islam, Cak Nur itu sendiri, yang memang studi disertasinya di Chicago tentang Ibnu Taimiyah on Kalam and Falsafah. Tapi ada satu hal yang kemudian menjadi perhatian saya, tetapi diabaikan oleh Cak Nur, yaitu adalah perhatian Ibnu Taimiyah pada salafus soleh dan juga pada tafsir itu sendiri. Pada Cak Nur, kita tidak memperoleh apresiasi Cak Nur terhadap the field of interpretation. Rujukan Cak Nur, Abdullah Yusuf Ali, Muhammad Asad, dia paling jauh ke tafsir modern, Abduh Ridho misalnya. Dan ini saya mungkin Cak Nur lebih punya dipengaruhi oleh Rahman yang memang mengabaikan tradisi tafsir sepenuhnya dalam major theme of the Quran itu sendiri. Rahman kembali kepada Quran dan menafsirkan Quran secara langsung, tanpa bantuan sedikit pun dari tradisi. Tapi kesimpulan Rahman antara lain, misalnya bahwa apa yang dilihat Muhammad dalam surat Najm itu adalah Tuhan, adalah kesimpulan yang antara lain sudah ditemukan oleh Muqatil bin Sulaiman dalam tafsir itu sendiri. Dan saya ingin membuktikan bagaimana saya penting melakukan distingsi ini untuk membedakan saya dengan Ibnu Taimiyah dan juga untuk membedakan saya dengan Cak Nur. Saya menghargai Ibnu Taimiyah, juga Cak Nur menghargai Ibnu Taimiyah dengan berbeda alasan. Alasan saya lebih pada Ibnu Taimiyah memberikan penghargaan yang luar biasa pada tradisi awal ini, pada tradisi salafus soleh yang terdiri dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini 3 generasi yang dirujuk Ibnu Taimiyah sebagai tradisi salafus soleh itu. Dan tak kalah pentingnya rujukan Ibnu Taimiyah pada salafus soleh ini satu bukti bagaimana apresiasi dia terhadap generasi penafsir awal Islam yang menjadi komunitas yang otoritatif dalam menafsirkan Quran itu sendiri. Saya ingin menunjukkan 2 hal titik perbedaan yang signifikan antara rujukan saya pada generasi awal ini dengan apa yang dirujuk oleh Ibnu Taimiyah pada generasi awal. Pertama, Ibnu Taimiyah meyakini satu keyakinan bahwa baik kata-kata, kalam, maupun makna itu adalah divinely revealed. Terwahyukan
kepada Muhammad. Jadi lafaz dan makna itu adalah divinely given. Sesuatu yang terberikan pada momen pewahyuan itu sendiri, baik lafaz maupun maknanya. Karena itu, dalam karya Ibnu Taimiyah tentang Muqaddimah fi Usuli Tafsir, satu karya yang belum memperoleh perhatian kesarjanaan dari para sarjana modern, dan karya ini teori Ibnu Taimiyah tentang tafsir diaplikasikan secara sempurna oleh murid terbaiknya Ibnu Katsir itu sendiri dalam tafsir Ibnu Katsir. Dalam pengantar itu Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa ma'anil Quran maupun alfatnya itu dijelaskan Muhammad kepada sahabat. Jadi ketika Muhammad menerima wahyu dan kemudian menyampaikan kepada sahabat, yang disampaikan Muhammad itu bukan hanya kalamullah, bukan hanya divine speech, tetapi juga divine meaning. Jadi kata dan maknanya itu menurut Ibnu Taimiyah itu disampaikan Muhammad kepada sahabat. Kalau saya berbeda dengan Ibnu Taimiyah dalam hal bahwa makna itu adalah tidak terberikan pada momen pewahyuan kepada Muhammad. Tetapi makna itu adalah baru muncul ketika teks ini berinteraksi secara histeris dengan komunitas penafsir ini. Karena itu saya mengambil satu tesis yang cukup berbeda dengan tesis umumnya kaum pembaharu, umumnya mayoritas ulama, mayoritas umat Islam, dengan mengatakan bahwa lokus makna itu tidak berada pada teks. Lokus makna itu berada pada pikiran komunitas penafsir. Perbedaan kedua antara gagasan yang saya ajukan sebagai slogan pembaharuan melalui tradisi tafsir yang membedakan ini dengan Ibnu Taimiyah adalah Ibnu Taimiyah tidak melihat bahwa makna-makna yang saya sebut sebagai tidak tunggal, tidak sama, tidak monolitik, tetapi seringkali plural, seringkali variatif, bahkan kontradiktif, itu adalah humanly constructed. Dan saya berpendapat dan berargumen bahwa karena lokus makna ini tidak berada pada teks, tetapi berada pada pikiran dan komunitas penafsir, maka penafsir satu dengan penafsir lain biasa berbeda. Dan perbedaan di kalangan penafsir itu sudah terjadi pada periode awal Islam. Sudah terjadi pada awal Islam. Kalau saya menegaskan bahwa komunitas penafsir inilah bukan menggali makna dari Quran, bukan begitu. Menggali makna dari Quran itu mengandaikan makna itu ada di teks. Sehingga tugas penafsir itu just trying to get meaning from the text. That is not my business.
ilmuwan saya menegaskan bahwa the meaning is not inherent in the text. And there is no meaning in the text itself. The meaning is located in the mind of its interpreters. Makna yang diatributkan pada Quran itu sendiri, pada teks-teks Quran, itu adalah produk dari pikiran penafsir. Karena itu, tesis utama saya adalah komunitas penafsirlah yang sebenarnya membawa, bring meaning to the text. Dan tafsir itu adalah a process of meaning production. Tafsir adalah satu proses dari seorang mufasir untuk memproduksi makna itu sendiri. Karena tafsir adalah proses produksi makna di kalangan komunitas mufasir, maka it is impossible jika Anda akhirnya hanya menemukan makna yang tunggal dan monolitik. Ibnu Taimiyah menyadari ada makna yang berbeda-beda. Karena itu makna yang berbeda-beda pada generasi awal ini, terutama generasi sahabat, Ibnu Taimiyah mengatakan itu sedikit saja. Dan itu tidak mengandaikan kontradiksi. Karena itu istilah Ibnu Taimiyah ikhtilaf tanawu. Jadi hanya perbedaan dari segi ekspresi, dari segi cara mengungkapkan tentang satu makna. Misalnya Ibnu Taimiyah merujuk tentang nama-nama Tuhan misalnya. Sifat-sifat Tuhan. Atau nama-nama Quran dan sifat-sifat Tuhan. Sifat-sifat Tuhan itu memang banyak. Tapi kesemuanya itu, kata Ibnu Taimiyah, ya hanya menunjuk pada satu hal, yaitu adalah nama itu sendiri. Begitu juga nama-nama Quran misalnya. Quran itu disebut kitab, disebut furqan, disebut dzikr, disebut yang lain lagi di misalnya kalau saya rujuk pada Suyuti misalnya, Quran itu pada awal juga disebut Taurat, juga disebut Injil. Dan ini bukan pendapat saya, ini pendapat Suyuti. Pendapat Suyuti. Anda bisa cek di tafsirnya Suyuti. Nah, saya berbeda dengan Ibnu Taimiyah. Ini bukan soal variasi atas satu hal yang menunjukkan hal yang sama. Ikhtilaf tanawu tadi. Tapi buat saya tidak. Ini sudah mengandaikan satu kontradiksi. Makna yang plural, beragam, dan akhirnya kontradiktif itu sendiri. Dan saya menunjukkan banyak sekali tentang bagaimana makna-makna dalam teks-teks Quran itu adalah makna yang beragam, yang plural, dan kontradiktif. Dan itu disingkap oleh ulama, oleh mereka yang disebut dengan mufassirun, ahlu tafsir. Tobari menyebutnya sebagai ahlu takwil. Dan kalau kita kembali kepada tafsirnya Tobari, Anda bisa menangkap bagaimana makna-makna diproduksi sedemikian banyak. Dan Tobari akhirnya melakukan satu otorisasi makna yang dia anggap sebagai as-soh, sebagai yang paling benar. Yang benar. Nah, saya ingin menunjukkan, karena saya sudah banyak memberikan contoh dalam ceramah-ceramah tentang pembaruan Islam. Saya ingin jadi setiap bulan saya menambah 2 contoh-contoh yang selalu baru dalam kolom saya di Suara Muhammadiyah. Saya ingin
memberikan contoh tentang makna Hanif. Ada surat Al-Rum itu berbunyi fa'akim wajhaka lid-dini hanifan. Kalau kita kembali pada Quran, what is exactly the meaning of hanifan? Kalau umat Islam tidak tahu bahasa Arab, mereka akan menengok terjemahan. Karena Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, maknanya hanya diketahui oleh mereka antara lain yang tahu bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini luas sekali, baik dari segi ekspresi maupun dari segi keragaman makna. Karena itu syarat utama untuk mengetahui itu harus tahu bahasa Arab. Saya ingin mengecek dari 3 among the greatest modern Islamic intellectual Indonesia, Cak Nur, Buya Hamka, dan Quraish Shihab. Cak Nur tentu saja tidak kembali kepada tafsir. Karena Cak Nur itu rujukannya selalu pada Quran. Karena itu dengan kembali pada Quran, Cak Nur mengatakan bahwa Hanifan itu, Hanif dalam surat Ar-Rum ayat 30, itu bermakna satu dan sama, tunggal dan monolitik, yaitu adalah agama yang benar. Dan konstruksi Hanifan sebagai agama yang benar, ini bisa ditemukan dalam karya Cak Nur, Islam, Doktrin, dan Peradaban. Dia kutip surat Ar-Rum kalau tidak salah sekitar 4 kali, dan makna yang dia sajikan konsisten, yaitu adalah makna yang tunggal dan sama, yaitu adalah Hanifan, merujuk lidini Hanifan, itu din agama, Hanifan dia terjemahkan sebagai yang benar. Jadi agama yang benar. Itu pendapat Cak Nur. Dia tidak menengok pada tradisi tafsir, dia kembali Quran menafsirkan sendiri. Saya tidak berani melakukan itu. Karena apa? Karena saya ingin menghormati the great tradition of learning among the ulama. Itu kenapa saya kembali pada tradisi, karena ini bagian dari penghormatan saya kepada ulama yang telah menafsirkan Quran dan mempreserve penafsiran mereka dalam satu genre yang disebut dengan tafsir itu sendiri. Kalau saya mengecek kembali makna dari Hanifan itu sendiri, lidini Hanifan, dalam tradisi tafsir, saya tidak memperoleh makna sama dan tunggal seperti yang disajikan oleh Cak Nur. Lidini Hanifan oleh Cak Nur dimaknai sebagai agama yang benar. Saya kembali kepada tradisi, dan tradisi awal Islam yang sering kali saya rujuk adalah dari tafsir Muqatil bin Sulaiman itu sendiri. Muqatil ini adalah storyteller, al-qas, yang banyak sekali memperoleh informasi, memperoleh riwayah, memperoleh report dari yang disebut dengan Israiliyat. Apakah makna Hanifan itu adalah sama dengan yang dipikirkan Cak Nur oleh Muqatil? Makna Hanifan itu adalah orang yang tulus, mukhlison, sincere. Jadi ketulusan ini adalah karakter utama seorang Hanif yang memiliki spirit ikhlas, spirit sincerity, spirit ketulusan ketika beribadah kepada Tuhan. Dan karena itulah Hanifan oleh Muqatil bin Sulaiman ditafsirkan sebagai mukhlison.
Sudah berbeda dengan yang disampaikan Cak Nur. Hanifan mukhlison. Ini mukotil. Satu pendapat dari mukotil. Yang kedua, saya kembali pada tradisi tafsir yang diatributkan kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini orang yang didoakan Nabi sebagai terjemahan Al-Quran. Sebagai a great and excellent interpreter of the Quran. Apakah makna Hanifan menurut Abdullah bin Abbas? Kata Abdullah bin Abbas, Hanifan di situ bermakna hajan. Orang yang berhaji. Pilgrims. Ini sudah tidak ada kaitannya dengan mukhlison maupun agama yang benar tadi. Udah berbeda. Dan pada konteks lain, Muqatil juga punya referensi sebagai Hanifan sebagai haji itu sendiri, sebagai pilgrims, sebagai orang yang berhaji. Tapi Abdullah bin Abbas memberikan makna ini sebagai haji ini karena dia mengamati bahwa Hanif ini adalah merujuk pada seorang yang menunaikan haji. Karena itu Hanifan itulah hajj pada itu. Orang yang menunaikan haji. Kita sudah mendapatkan tafsir dari Muqatil, tafsir dari Abdullah bin Abbas. Sekarang kita ke tafsir Tobari. Tafsir Tobari ini saya saya ingin mengutip dari editor dari tafsir Tobari. Dia adalah Imam Tafsir, leader of the Quranic interpretation. Di Tobari, dia tidak setuju dengan otoritas penafsir awal yang menafsirkan Hanif sebagai hajj. Karena jika makna Hanifiyah terkait haji ke rumah Tuhan adalah benar, maka mereka yang menunaikan haji dan para penyembah berhala di zaman jahiliyah adalah termasuk kategori hunafa, yaitu adalah orang-orang yang Hanif itu sendiri. Karena itu Tobari berbeda dengan Muqatil dan berbeda dengan Abdullah ibn Abbas, menafsirkan Hanif merujuk pada orang yang lurus, mustaqiman. Orang yang lurus, yang bersikap konsisten pada agama Ibrahim dan mengikuti kredonya. Al-istiqomatu ala dini Ibrahim wattiba'uhu ala millatihi. Begitu kata-kata Tobari, persisnya. Saya kutip ini karena penting sekali. Jadi Tobari menafsirkan Hanifan itu sebagai mustaqiman, orang yang lurus, straight. Dan saya kira rujukan Tobari yang menafsirkan Hanif sebagai mustaqim ini penting sekali. Penting sekali untuk kita ingat, kita preserve dalam memori kita. Karena apa? Karena ini adalah satu makna yang sudah ditemukan Tobari, yang sudah di-preserve dalam Tobari, dan akhirnya muncul dalam dua tafsir besar di Indonesia. Satu tafsir Al-Misbah Quraish Shihab,
Yang kedua, tafsir Al-Azhar Buya Hamka. Saya ingin sebagai kader Muhammadiyah, rasa respek saya pada Buya Hamka, saya tunjukkan dengan membaca tafsir beliau. And he is the real alim, the real scholar of Islam. Kalau orang berbicara dalam konteks seorang ulama, dialah Buya Hamka. Buya Hamka ini adalah contoh sempurna dari seorang yang alim, seorang ulama. Ulama yang memang seperti dalam tradisi awal Islam, memproduksi satu tafsir, satu kitab, satu karya. Dan untuk itu disebut ulama. Bukan ulama karena stempel dari institusi tertentu, bukan ulama stempel dari jabatan tertentu, bukan itu. Dalam tradisi Islam, tradisi awal Islam, ulama itu ditunjukkan karena kealimannya pada the multi tradition of Islam itu sendiri. Saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana Hamka menafsirkan Hanifan ini. Hamka dalam tafsirnya tidak merujuk pada Tobari. Kalau kita hanya membaca tafsir Hamka, kita tidak tahu kemana sebenarnya Hamka ini merujuk. Kata Hamka, saya kutip secara verbatim, Hanif sebagai al-mustaqim, maka tegakkanlah wajah engkau kepada agama dalam keadaan lurus. Jadi Hanifan ini adalah agama dalam keadaan lurus. Tegakkanlah wajahmu, artinya berjalanlah tetap di atas jalan agama yang telah dijadikan syariat oleh Allah untuk engkau. Agama itu adalah agama yang disebut Hanif, yang sama artinya dengan al-mustaqim, yaitu lurus. Ingat ya, ini Hamka di tafsir modern. Karena saya memberikan apresiasi pada tradisi tafsir di awal Islam, saya akhirnya bisa membaca Hamka dan meletakkan Hamka dalam konteks tradisi Islam yang awal. Hamka menafsirkan Hanifan sebagai mustaqim, ini adalah satu repetisi. Dan repetisi ini seringkali terjadi pada tafsir modern. Dan saya bisa tunjukkan juga pada tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab. Quraish Shihab, dan ini juga cara saya memberikan apresiasi pada Quraish Shihab dengan membaca dan mengutip karya beliau, tafsir Misbah. Dan kalau zaman modern merujuk pada ulama, Quraish Shihab adalah contoh yang sangat baik yang disebut dengan ulama. Kata Quraish Shihab, Quraish Shihab menafsirkan Hanif sebagai perintah untuk menghadapkan wajahmu kepada agama dalam keadaan lurus. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama Islam dalam keadaan lurus. Kata Hanifan biasa diartikan lurus. Hamka, Quraish Shihab sama-sama menafsirkan Hanifan sebagai agama dalam keadaan lurus. Sebagai mustaqim, orang yang lurus. Tetapi ingat bahwa tradisi awal Islam yang di-preserve Tobari sudah menafsirkan Hanifan sebagai mustaqimah. Karena itu saya ingin mengambil satu kesimpulan besar bahwa modern tafsir itu seringkali melakukan repetitive meaning. Makna yang repetitif, makna yang diulang, yang dikutip kembali, yang dihidupkan kembali, yang akhirnya menjadi makna yang sampai pada kita. Tetapi kalau kita tidak mengetahui tafsir pada periode awal, kita tidak tahu sebenarnya siapa, otoritas mana yang dirujuk oleh Hamka maupun Quraish Shihab. Kita menjadi tahu karena kita
mengakses pada tradisi awal itu sendiri. Karena itulah saya memberikan apresiasi pada Hamka dan Quraish Shihab tentu saja, no doubt, tanpa keraguan sedikitpun. Tapi kalau kita membaca tafsir modern in the light of the early tradition of tafsir, kita menjadi tahu bahwa sebenarnya yang diproduksi di tafsir modern itu tidak sedikit bersandar pada tradisi awal Islam. Karena itu tradisi awal Islam ini menjadi perhatian saya karena otoritatif. Dan terakhir kembali kepada Cak Nur. Saya juga ingin menunjukkan satu lagi bahwa ketika Cak Nur menafsirkan Hanifan sebagai agama yang benar, saya mengecek kembali di Tobari. Tobari menafsirkan lidini Hanifan sebagai al-din al-haq, agama yang benar. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi awal Islam, tradisi tafsir awal Islam itu memproduksi makna yang akhirnya ditransmisikan, dirujuk, dikutip menjadi makna yang bagus. Tetapi saya ingin memberikan penegasan akhir, dan ini masih banyak tentang makna Hanifan. Ada Hanifan sebagai musliman, ada Hanifan sebagai mutabian, ada Hanifan sebagai mukminan, dan kolega saya Munim Siri menulis artikel yang bagus sekali di jurnal bergengsi di Amerika atau di Inggris tentang makna Hanif ini. Ini saya hanya merujuk pada tradisi. Munim Siri merujuk di luar tradisi yang semakin kaya lagi. Saya hanya membatasi pada tradisi aja. Saya bisa menunjukkan bagaimana 3 raksasa besar dalam intelektual Islam di Indonesia, Quraish Shihab, Hamka, Nurholis Majid, yang ketiganya tidak menyebut Tobari ketika menafsirkan surat Ar-Rum ayat 30 itu, tetapi apa yang mereka sajikan bisa saya tunjukkan semua ada di Tobari. Nah, sekarang saya mengambil satu penegasan. Apakah makna yang banyak tadi, yang bervariatif tadi, yang plural, itu adalah makna yang diturunkan Tuhan kepada Muhammad? I have no evidence. Saya tidak punya evidence. Sebagai scholar, evidence yang tersedia di depan saya adalah tafsir. Tafsir yang disajikan oleh Muqatil, yang disajikan oleh Abdullah bin Abbas, yang disajikan oleh Tobari, yang disajikan oleh banyak sekali, yang menafsirkan Hanifan itu dengan makna yang berbeda-beda. Dan saya mengambil kesimpulan bahwa makna-makna yang berbeda itu adalah historical product sejarah dari keterlibatan seorang penafsir atas teks-teks Quran itu sendiri. Apakah penafsiran dan makna yang mereka produksi absolut sifatnya? Sudah pasti tidak. Kata Mas Amin tadi memberikan satu penegasan bahwa penafsiran itu bersifat relatif. Dan saya setuju sekali. Saya bisa memperpanjang contohnya untuk menunjukkan bagaimana makna itu beragam, berbeda, dan seringkali kontradiktif. Entah itu An-Najm, entah itu Alkitab, entah itu Ad-Dzikr, entah itu Siratul Mustaqim, entah itu Al-Furqan, entah itu Mas Amin tadi
tadi menyebut tentang fa'auha ila abdihi ma'auha. Ini hanya satu ayat saja. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Kalau kembali kepada Quran, bagaimana Anda memahami teks ini? Satu, siapa yang menafsirkan? Siapa yang mewahyukan? Abdihi, siapa hamba Tuhan ini? Ma'auha, apa yang diwahyukan? Hanya satu ayat aja, kita memperoleh, saya bisa nunjukkan. Kalau ditanya, bagaimana mufasir itu memproduksi makna yang berbeda-beda. Saya khawatir saya terlampau panjang. Saya kira saya tutup itu dulu. Saya kira saya senang sekali dengan acara siang ini dan semoga itu menjadi stimulasi untuk diskusi pada siang ini. Terima kasih Mas Siva, terima kasih semua yang telah meluangkan hadir pada siang ini. Satu kehormatan buat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menggugah dan mencerahkan sekali. Terima kasih banyak Mas Sukidi atas tadi pemaparannya tentang bagaimana pembaruan atau tajdid pemikiran Islam itu bisa dibasiskan atas tradisi dan bagaimana juga pergeseran. Meskipun awalnya itu salah satunya adalah Ibnu Taimiyah, tokoh pembaharu itu, tapi pembacaan terhadap Ibnu Taimiyah berbeda dengan kalangan pembaharu sebelumnya seperti Cak Nur atau Muhammad Abduh tentang perlunya perhatian terhadap salafus soleh, perhatian terhadap tafsir itu sendiri, dan bagaimana dari makna yang dulu yang awalnya dianggap sebagai divinely constructed, konstruksi yang ilahi gitu, menjadi dibaca sebagai humanly constructed, sesuatu yang dikonstruksi atau dipahami berbasiskan pemahaman manusia. Baik, tentu banyak hal yang bisa didiskusikan, diperdebatkan atau dikomentari. Saya persilahkan audiens sekalian untuk jika ingin berinteraksi secara langsung dengan para narasumber di sini. Pak Amin masih menyertai kita, Mas Sukidi juga masih menyertai kita. Saya persilahkan apabila ada yang ingin berinteraksi secara live untuk raise hands, tapi kalau belum ada, nanti bisa saya bacakan beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan di kolom chat. Saya lihat ada satu, tolong nanti sebutkan nama dan tolong pertanyaannya dipersingkat saja, paling tidak satu pertanyaan, sehingga nanti kita lebih banyak bisa berdiskusi. Saya persilahkan Mas Edomi Saputra, kalau tidak salah ya. Boleh di-unmute unmute mikrofonnya. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Singkat saja, mungkin kepada Prof. Amin Abdullah yang ingin saya tanyakan. Tadi kan dikatakan bahwasanya kita tidak rujuk kepada Al-Quran sebenarnya, tetapi merujuk kepada tafsir. Mungkin pertanyaan singkatnya, tafsir yang mana gitu ya? Artinya kan tafsir ada banyak sekali, tentu tafsiran yang seperti apa yang harus kita rujuk. Oke, itu untuk pembicara yang pertama. Kemudian untuk pembicara yang kedua, mungkin sedikit konfirmasi saja. Tadi dikatakan bahwasanya dalam Al-Quran itu ada memuat kata-kata yang ambigu. Ambigu di sini pemahamannya seperti apa? Karena memang sebagaimana kita ketahui, umat Islam tentu tidak bisa menjadikan doktrin ataupun rujukannya yang memuat ambiguitas di sana. Kemudian yang kedua mungkin ya, yang kedua, tadi juga dikatakan bahwasanya dalam Al-Quran itu ada memuat kata-kata asing yang bukan dari bahasa Arab. Padahal kan sudah jelas Al-Quran sendiri mengatakan bahwasanya ia diwahyukan dalam bahasa Arab. Dan juga ini juga sudah dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i saya kira dalam kitab Ar-Risalah bahwasanya tidak ada dalam Al-Quran itu yang tidak bisa bahasa Arab. Yang tidak dituliskan dalam bahasa Arab, mungkin pemaknaannya lebih bahwasanya kalau ada orang mengatakan bahwasanya dalam Al-Quran itu ada yang tidak bahasa Arab, mungkin orang itu sendiri yang tidak begitu memahami bahasa Arab.
Mungkin itu saja, mungkin mohon konfirmasinya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Edomi Saputra. Terus kemudian yang kedua, saya persilahkan pada ini Pak Pendeta atau Romo Albertus Pati sepertinya, yang tadi juga mencatatkan beberapa catatan di chat soal di tradisi Kristen. Monggo, saya persilahkan Pak Albertus Pati. Terima kasih Mas Siva. Terima kasih Mas Sukidi untuk uraiannya yang luar biasa, bagus, dan bagi saya ini suatu pembaruan yang luar biasa ya. Saya cuma ingin menyampaikan di dalam apa ya, sebetulnya saya udah catat itu tadi ya di situ ya, bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Sukidi itu ternyata itu ada tuh di dalam tradisi teologi Kristen ya, terutama di dalam proses teologi yang dikembangkan oleh pemikir yang namanya Alfred North Whitehead. Jadi di dalam proses teologi yang dikembangkan oleh Alfred North Whitehead, lalu kemudian diteruskan oleh orang seperti John Cobb, itu banyak dari tradisi Chicago sebetulnya, ya, yang tempatnya Cak Nur di sana. Jadi itu mengatakan bahwa bahkan kitab suci itu kan sebuah penafsiran terhadap situasi dan konteks pada zamannya. Sehingga memang kalau dikatakan bahwa orang harus kembali kepada kitab suci, sebetulnya itu kitab suci sendiri adalah penafsiran. Jadi oleh karena itu yang mesti diturunkan adalah kita harus melihat bagaimana komunitas penafsir itu memahami, kira-kira kalau di dalam bahasa Kristen, memahami kehendak Allah di tengah-tengah situasi dan persoalan yang dia hadapi, dan bagaimana mereka bergulat untuk tetap beriman dan merespon yang ada itu. Jadi sebetulnya yang mesti diturunkan adalah tradisi penafsirannya, bukan kitab suci yang kembali pada kitab suci, karena balik lagi kitab suci itu sebetulnya di dalam konteks satu situasi, tantangan, masalah tertentu sebetulnya. Oleh karena itu tradisi-tradisi yang disebut sebagai tafsiran itu adalah tradisi tafsiran yang terus-menerus, yang membuat satu kehidupan keagamaan itu menjadi sesuatu yang dinamis. Kita harus bergerak terus-menerus di dalam satu proses untuk menjawab tantangan-tantangan baru di dalam zamannya, sehingga memang patokannya bukan pada kitabnya, tetapi pada ketaatan kita atau iman kita pada Allah itu, dan dalam iman itulah kita menjawab tantangan tentu saja yang namanya kitab suci atau tradisi-tradisi sebelumnya sekedar sebagai masukan, tetapi dia tidak membuat kita kembali ke belakang. Justru dia mengajak kita untuk gimana menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sekarang, yang mungkin bahkan nampaknya kadang-kadang justru berbeda dengan jawaban-jawaban masa lalu, karena memang tantangan kita sama sekali baru. Itulah sebabnya namanya proses teologi. Dia tidak ada substance sebetulnya. Yang ada adalah proses terus-menerus yang terjadi sepanjang hidup. Itu aja kira-kira, apakah memang ada kaitannya antara pemikirannya yang tadi ini dengan proses teologi. Kira-kira karena Mas Sukidi ini lulusan dari Amerika, tentunya pasti tahu lah yang kayak gitu-gitu ya. Makasih. Baik, langsung saja Mas Sukidi untuk menanggapi beberapa tadi pertanyaan soal gharib fil Quran, tentang kata-kata asing, apakah ada. Tadi disebutkan bahwa kata Syafi'i itu semuanya adalah Quran gitu, bahasa Arab gitu. Terus kemudian juga ada pertanyaan oleh salah satunya di chat itu Mas Izzar Rahman, dia itu juga salah seorang mufassir Muhammadiyah gitu. Soal apa saja yang mempengaruhi aktivitas produksi makna oleh para mufassir itu juga mungkin berkorelasi dengan apa yang tadi menjadi amatan dari Pak Albertus Pati seputar Al-Quran sendiri itu juga sebuah tafsir atas realitas, kira-kira gimana? Monggo, silakan tanggapannya Mas Sukidi. Wah, ini pertanyaan berat-berat semua nih. Dan ada banyak pertanyaan dalam kolom chat juga. Salah satunya dari Mas Izzar Rahman, adik kelas saya
Saya tahu anak ini pinter dan ahli tafsir. Dia bertanya apa saja yang mempengaruhi aktivitas produksi makna oleh para penafsir. Bagaimana para mufasir menyikapi perbedaan pemaknaan itu sendiri, itu bagus sekali. Dan banyak yang lain juga. Saya ada total berapa pertanyaan ya? Banyak sekali. Ya, ada banyak nanti kita koleksi dan jika memungkinkan kita. Ya, pertama Mas Edo, saya kira pertanyaan Anda cukup bagus sekali dan saya senang. Salah satu hal yang saya syukuri Mas Amin dari sejumlah ceramah saya entah di Muhammadiyah, di Cak Nurian maupun di UIN itu adalah keterbukaan di kalangan generasi baru untuk melihat kemungkinan dan eksplorasi sesuatu hal yang baru. Suatu hal yang baru. Anda bisa cek di literatur pembaharu sebelumnya, adakah yang berani mengatakan bahwa tidak ada makna dalam Quran? I think I'm the first person to say that. I have to be honest to you. Saya pertama kali memberikan satu penegasan bahwa tidak ada makna dalam teks Quran. Dan saya elaborasi dari satu kolom ke kolom berikutnya dan seterusnya, semakin meyakinkan saya bahwa makna itu adalah produk dari para penafsir. Pertanyaan pertama, tafsir mana yang perlu diikuti? Nah, saya ingin mengajak, justru saya ingin mengajak the scholarly community, komunitas kesajanan, untuk mengeksplor seluas mungkin tradisi tafsir yang begitu kaya. Dan Anda disebut sebagai Muslim Sunni is precisely because you are open to diversity. You are open to multiple interpretation and you are open to multiple meanings. Being Sunni itu adalah being open, terbuka untuk segala keragaman. Keragaman dari fikih, keragaman dari tafsir, keragaman dari madhab, dan seterusnya. Itu pertama. Sehingga tafsir mana yang diikuti tergantung. Kalau Anda seorang sufi dengan orientasi tradisi sufistik, dan Anda punya afiliasi misalnya terhadap salah satu sekte dalam tradisi Islam, Anda bisa mengikuti misalnya tafsirnya Tustari misalnya. Kalau Anda misalnya Syi'i, Anda bisa membaca tafsirnya Ja'far Shadiq. Dan sekarang sudah ditemukan Ja'far Shadiq, dan dia memberikan penafsiran-penafsiran yang tak terpikirkan di kalangan Sunni, jujur aja. Dan apakah makna yang diproduksi oleh Ja'far bin Shadiq misalnya ya, itu adalah makna yang diwahyukan Tuhan kepada Muhammad? Saya tidak berani mengatakan begitu. Itu product of his own interpretation. Tapi Mas Edo ya, saya justru ingin membuka ini agar periode kontemporer ini, periode modern, periode sekarang ini tidak melulu disajikan pada makna yang tunggal. Dan itu memang penanda dari satu modernitas. Modernitas itu menghendaki satu uniformity, satu ketunggalan. Sementara the culture of early Islam, kultur early Islam, itu adalah the culture of multivocality. Satu kultur multivokal, kaya, dari segi bacaan kaya, dari segi makna kaya, dari segi produksi tafsir juga kaya. Itu menunjukkan bahwa di periode awal Islam itu adalah periode keemasan tentang the emergence of the culture of interpretation. Saya kira pertanyaan Mas Albertus tadi saya sambung saja. Saya kenal nama Mas Albertus ini cukup lama dan saya kira dia salah satu cendekiawan yang cukup
cukup menonjol di kalangan tradisi Christianity. Saya senang sekali beliau menyempatkan waktu untuk hadir pada momen siang ini. Ini pertama kali saya melihat beliau, saya kira dalam satu forum. Rasa respect saya kepada beliau untuk mengikuti acara pada siang ini. Saya kira Mas Albertus, Pendeta Albertus, saya setuju dengan Anda, tetapi saya tidak ingin mengikuti tradisi yang berkembang di kalangan orientalis bahwa yaitu tradisi yang ingin mengimpos, melakukan satu penetrasi intelektual dari tradisi yang berkembang di kalangan early Christianity maupun kalangan early Judaism, yang kemudian mengimpos teori mereka tentang cultural borrowing, tentang teori of the origin of the Quran and origin of the Islam. It's largely derivative. Islam seringkali, Quran seringkali dilihat sebagai satu kelanjutan atau satu teori borrowing, satu peminjaman, satu origin yang either going back to the Christianity or to Judaism. Saya tidak ingin mengikuti pendekatan itu pendekatan yang umum di kalangan orientalis. Saya justru ingin melihat Islam, Quran, dan tradisinya itu within the tradition of Islam itself. Karena dengan begitu saya mempunyai satu faithful terhadap tradisi itu sendiri, satu keimanan, satu keyakinan, satu respect terhadap tradisi. Tetapi yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana pembacaan saya terhadap tradisi dalam Islam ini inform, memberikan satu informasi terhadap tradisi yang berkembang di berbagai disiplin dan bahkan di luar Islam sekalipun. Kenapa? Karena persis pada poin Anda tadi adalah saya ingin memberikan jawaban yang berkembang justru pada periode awal Islam itu adalah the habit of interpretation, the culture of interpretation. Terutama setelah Nabi meninggal, tidak ada otoritas sentral di mana semua pertanyaan-pertanyaan terpusat kepada Nabi. Makanya dengan meninggalnya Muhammad, munculnya satu kelompok kelas masyarakat yang disebut dengan ulama itu sendiri. Ulama inilah yang seringkali diabaikan, dan karena itu saya memberikan porsi yang cukup besar untuk studi pada ulama ini, tetapi dengan satu pendekatan yang relatif baru. Bagaimana ulama berpartisipasi dan engage terhadap production of meaning yang akhirnya mereka atributkan pada Quran itu sendiri. Dan production of meaning ini buat saya cukup produktif ketika dibaca dalam lensa tradisi yang internal within Islam itself. Kalau kita baca tradisi ini in relation to the early orientalis scholarship misalnya, maka saya seringkali mendapatkan kesimpulan dalam kesarjanaan di Barat bahwa seringkali Islam atau Quran dilihat tak lebih dari sekadar teks yang originnya ditarik kalau tidak ke Christianity, ke Judaism. Karena itu Abraham Geiger sampai menulis satu tesis yang cukup kontroversial, what did Muhammad borrow from Judaism? Apa yang Muhammad pinjam dari Judaism? Saya tidak mengikuti, saya jujur saja saya tidak mengikuti tradisi ini, dan saya ingin membangun satu tradisi yang lebih tradisi kesarjanaan, tradisi intelektual
yang lebih faithful terhadap tradisi dalam Islam itu sendiri, dan reading the Quran in the light of the early Muslim community. Itu lebih produktif dan lebih bisa memberikan satu engagement terhadap komunitas, dan mereka lebih bisa menerima dengan cukup baik. Saya kira betul sekali kata Anda bahwa Quran sendiri hadir sebagai satu respon, itu betul sekali. Tetapi itu bukan pendapat saya. Itu pendapat ulama periode awal Islam, bahwa Quran itu was revealed in response to question, to criticism, to statement yang diajukan oleh komunitasnya. Misalnya Quran surat Al-Furqan ayat 32, qala alladziina kafaru laula nuzila alaihil Qur'an jumlatan wahidatan. Ini contoh. Qala alladziina kafaru. Kalau kita tidak tahu bahasa Arab dan kita hanya merujuk pada terjemahan, seolah-olah qala alladziina kafaru itu maknanya orang-orang kafir. Tapi who is exactly speaking in this passage? Kita tidak perlu jawaban di Quran. Quran hanya mengatakan qala alladziina kafaru. Those who disbelieve said. Mereka yang tidak percaya berkata. Kalau lebih tepatnya bertanya kepada Muhammad. Tapi who is the identity of those who disbelieve? Quran tidak memberikan jawaban. Jawabannya ada di mana? Jawabannya ada di tafsir. Tafsir yang diatributkan pada Abdullah bin Abbas yang memberikan 3 identitas. Kata Abdullah bin Abbas, alladzina kafaru itu adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Dan ini Mas Albertus yang menjadi kesimpulan dan diambil begitu saja oleh sarjana besar John Wansbrook. Dia menulis satu karya besar yang kemudian menjadi kontroversi dan menjadi rujukan untuk mereka yang studi tentang the early Islam, the early Islam itu sendiri. Kata Ibnu Abbas adalah qala alladziina kafaru, ini al-Yahud, orang-orang Yahudi. Dan ini yang dikutip oleh John Wansbrook. Untuk mengambil kesimpulan bahwa kemunculan Islam adalah berdialog polemik dengan orang-orang Yahudi di daerah Baghdad itu sendiri, daerah di era Abbasid itu sendiri. Saya memberikan kritik pada tradisi Wansbrook ini karena apa? Karena Wansbrook mengabaikan kemungkinan pembacaan lain dari al-Yahudi ini. Ada juga report yang dalam tradisi Islam disebut dengan riwayah yang memberikan satu penegasan bahwa al-Yahud ini merujuk kepada orang-orang Kristen. Ini berbeda dengan makna aqala alladziina kafaru tadi merujuk kepada Yahudi. Kalau merujuk pada Yahudi, dan Wansbrook mengambil kesimpulan bahwa the emergence of the Quran is actually took place in the Jewish environment. And Muhammad engaged in polemical discourse with Jews. Tapi bagaimana kalau saya sajikan report yang sama-sama diatributkan pada Abdullah bin Abbas yang mengambil kesimpulan bahwa tidak, yang bertanya ini adalah orang-orang Kristen. Wansbrook pasti ngambil kesimpulan yang berbeda. Dan ini diabaikan oleh Wansbrook. Ada lagi report yang mengatakan bahwa qala alladziina kafaru inilah adalah politeis. Kalau ini politeis, maka kesimpulannya adalah bahwa
yang bertanya kepada Muhammad adalah orang politeis, orang-orang yang disebut dengan musyrik itu sendiri, yang bertanya kepada Muhammad, Muhammad, kenapa Quran itu diturunkan kepada Anda secara sekaligus, all at once, jumlatan wahidatan. Jumlatan wahidatan buat orang yang percaya bahwa kemunculan Quran tak bisa dilepaskan dari tradisi Judaism, menafsirkan qala ladina kafaru ini sebagai orang Yahudi, dan karena itu jumlatan wahidatan merujuk pada Taurat. Jumlatan wahidatan itu, the meaning behind this phrase actually refer to the Taurat, jumlatan wahidatan. Kira-kira ingin bertanya, orang-orang Yahudi bertanya kepada Muhammad, Muhammad, jikalau Anda benar sebagai seorang nabi dan membawa wahyu yang otentik dari Tuhan, kenapa, kira-kira dalam kerangka berpikir orang-orang Yahudi waktu itu, kenapa metode pewahyuan Quran itu adalah tidak mengikuti pewahyuan yang sudah menjadi pattern dalam tradisi sebelum Islam, yaitu adalah patternnya adalah jumlatan wahidatan, yaitu adalah all at once. Sebagaimana Taurat diturunkan kepada Musa. Nah, tetapi jadi ini makanya kembali pada Quran itu tidak menyingkap perdebatan ini, tidak menyingkap satu polemical discourse yang lebih hidup dalam tradisi awal, yang kemudian disajikan dengan satu konteks pewahyuan itu sendiri yang di-preserve dalam satu genre yang disebut dengan asbabun nuzul. Konteks pewahyuan itu memberikan satu pesan penting bahwa proses pewahyuan Quran itu adalah jawaban liqaumihim, sebagai respon terhadap pernyataan atau kritik umat Muhammad. Karena itu ini saya kira penting sekali dipahami bahwa proses pewahyuan itu sendiri kadang dan seringkali juga terjadi karena tidak semua Quran itu adalah ada konteks pewahyuannya, tetapi banyak juga yang punya konteks pewahyuannya. Konteks pewahyuan itu memberikan satu reason kenapa ayat ini diturunkan, karena jawaban liqaumi, sebagai satu jawaban in response to terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Muhammad. Sehingga ini kalau kita memahami proses pewahyuan seperti ini, kita melihat tradisi pewahyuan dalam Islam cukup hidup. Karena di situ melibatkan sejumlah agensi. Muhammad yang berkeluh, yang menunggu wahyu, ada pertanyaan yang kemudian wahyu datang untuk merespon pertanyaan itu. Lebih dinamis. Saya kira itu saya tidak ingin terlampau panjang, khawatir yang lain tidak terjawab. Mas Edo, makna ambigu itu makna yang banyak sekali di Quran ya. Misalnya itu makna yang kita tidak memperoleh the first order of meaning. Jadi if you read the text, membaca teks, you don't get exactly what the text means. Karena itu banyak sekali watak Quran itu yang bersifat ambigu. Ambigu itu Quran itu menampilkan satu kata yang kita tidak bisa memperoleh. We don't know what exactly the meaning of a given word misalnya. Karena itu kenapa saya akhirnya mengambil satu kesimpulan besar yang buat saya ini cukup berani, dan kadang saya masih maju mundur, Mas Amin. I'm going the right direction. Kadang saya selalu curiosity itu selalu muncul. Tetapi semakin saya baca teks-teks Quran, itu saya memberikan satu keyakinan saya, iya memang. Ini saya kasih satu contoh Mas Edo ya tentang
Al-Quran tentang marojal bahroini yaltaqiyani. Marojal bahroini yaltaqiyani. Coba ini maknanya apa? Kalau kita lihat di tafsirnya Pak Kures memberikan makna dia, yaitu adalah Tuhan, mengalirkan dengan bebas dua lautan secara berdampingan. Yang satu tawar lezat, yang lain sangat asin lagi pahit. Lalu keduanya bertemu. Ini tafsirnya Pak Kures Shihab. Ini tafsirnya Pak Kures Shihab, bisa dicek. Ini juga cara saya respect pada Pak Kures Shihab dengan membaca tafsir dia. Tetapi ingat, tradisi tafsir adalah tradition of internal disagreement. Karena itu saya bisa berbeda dengan Pak Kures Shihab dan biasa aja. Bukan berarti saya tidak respect sama dia. Justru tingkat respect saya tunjukkan dengan antara lain perbedaan itu sendiri. Perbedaan sendiri. Saya baca tafsir Kures Shihab, kemudian saya cek dari tafsir yang sederhana, yaitu adalah tafsir Jalalain. Kenapa saya sebut sederhana? Karena ini tafsir yang memang diperuntukkan untuk madrasah, Mas Amin. Untuk madrasah. Ini madrasah type komentari lah kira-kira itu. Jadi tafsir yang memang dibikin pendek, bikin singkat, dibikin concise untuk konsumsi madrasah itu sendiri. Makanya tafsir Al-Ibris misalnya karya Mbah Bisri itu sudah pasti mengikuti model yang disajikan dalam tafsir Jalalain misalnya. Nah, kemudian saya cek tafsir Jalalain untuk mengecek adakah kira-kira continuity, adakah repetisi, adakah aspek kebaruan misalnya. Kata tafsir Jalalain di Suyuti dan karya Tu Jalal, Al-Suyuti dan Al-Mahali, dia menafsirkan itu dengan tafsir Tuhan telah melepaskan dua laut, yang satu manis dan yang satu lagi asin, sehingga keduanya bertemu. Kurang lebih sama. It's fine. Tidak masalah. Tidak masalah. Makna yang sama dalam tradisi tafsir itu biasa. Tapi makna yang berbeda juga biasa. Tapi maksud saya, poin saya tunjukkan pada Anda tafsir Pak Kures, kemudian saya cek di tafsirnya Jalalain, ternyata Suyuti dan Mahali memberikan makna yang sangat berdekatan dengan Pak Kures. Tapi apakah Marojal Bahroini Yaltaqiyani adalah satu-satunya makna yang ada dalam tradisi tafsir? Tidak. Saya tentu saja langsung mengecek tafsir Tobari. Karena apa? Karena Tobari ini mempreserve so many tafsir yang hilang di periode awal Islam. Dan Tobari itu rihlah fi thalabil ilmi, jalan kemana-mana dapat tafsir, kemudian dia kumpulkan data tafsir kumpulan. Jadi kalau Anda membaca Jami'ul Bayan karya Tobari itu adalah collection of so many tafsir. So many tafsir. Dan kalau misalnya Anda punya tafsir modern seolah-olah karya misalnya Mujahid bin Jabar, itu sebenarnya rujukannya diambil dari tafsir Tobari itu sendiri. Atau orang bisa juga dapat dari manuskrip yang ditemukan secara terpisah misalnya. Saya cek di Tobari. Apakah Tobari memberikan makna yang sama atau berbeda dengan Kures Shihab? Saya cek di Jami'ul Bayan. Tobari memberikan makna yang berbeda. Kata Tobari, Al-Bahrain di sini tidak lagi dipahami sebagai rujukan atas dua laut, yang satu manis dan yang satu lagi asin. Tapi ditafsirkan oleh sebagian otoritas penafsir awal dengan makna yang sedikit berbeda. Pertama, Al-Bahrun fis sama. Al-Bahrun fis sama. Yaitu adalah sea in heaven. Laut di langit. Beda lagi kan dengan laut yang tadi. Laut di langit. Dan laut yang berada di bumi. Al-bahru fil ardi. Sea on earth. Dan bahkan Tobari merujuk otoritas terbesar dalam tafsir awal, yaitu Abdullah bin Abbas itu sendiri, yang menafsirkan Al-Bahrain dengan makna yang lebih lengkapnya begini. Laut yang berada di langit dan laut yang di bumi itu keduanya bertemu setiap tahun.
Dan penafsiran Ibnu Abbas ini juga direkam dalam Suyuti. Dalam Suyuti yang nulis satu tafsir yang disebut Al-Dur Al-Mansur. Dan sebenarnya Mas Amin ya, Ar-Ruju ilal Quran wa Sunnah itu terjawab dengan tafsir seperti Suyuti. Karena Suyuti itu menafsirkan Quran itu dengan hadis. Dengan hadis. Dengan hadis. Karena itu disebut dengan tafsir bil ma'thur. Ma'thur itu maksudnya a transmitted tradition. Tradisi yang ditransmisikan dari satu masa ke masa, dari satu generasi ke generasi, sehingga dia selalu terpreserve dalam tradisi yang panjang ini. Nah, kemudian setelah Tobari, saya ingin mengecek penafsir awal Islam Qatadah bin Di'amah. Qatadah bin Di'amah ini sering dirujuk oleh Tobari yang menafsirkan Al-Bahra ini dengan rujukan Laut Persia, Bahru Faris, atau Sea of the Person. Dan satu lagi Bahru Rum, Laut Roma dan Greek, Sea of the Roman and Greeks. Dan di tengah konflik makna dua penafsiran yang berbeda ini, Tobari akhirnya menunjukkan posisi intelektualnya bahwa penafsiran yang benar adalah merujuk pada pendapat pertama, yaitu adalah Bahra ini dengan laut di langit dan laut di bumi. Itu kata Tobari. Sekarang saya kasih rujukan lagi untuk menunjukkan the ocean of meaning in early Islam. The ocean of meaning, lautan makna. Saya contohkan lagi Al-Tustari. Ini is great mufassir, a great interpreter of the Quran with sophistic orientation. Kata Tustari, Marojal Bahraini Yaltaqiyani itu merujuk atas dua laut dalam diri manusia. Dua laut dalam diri manusia. Salah satu lautan itu adalah hati yang berisi berbagai permata. Permata iman, permata gnosis, permata kesadaran keesaan Tuhan, permata kepuasan, permata cinta, permata kerinduan, permata kesedihan, permata kebutuhan akan Tuhan, dan permata lainnya. Satu lagi adalah an-nafs. Laut lainnya adalah diri itu sendiri. Satu tadi, lautan itu adalah hati, satu lagi lautan itu adalah diri, nafs itu sendiri. Saya tutup dengan kutipan dari Tsa'labi. Tsa'labi ini tafsirnya baru ditemukan dan menjadi satu kajian menarik sekali dari kolega Muslim saya di Amerika, di Toronto, Walid Saleh. Dia studi Kashful Bayan itu cukup brilian dan memberikan impact yang cukup besar dalam tradisi tafsir. Saya cek langsung ke tafsir Tsa'labi. Dia memaknai dua lautan berbeda lagi. Al-Bahrain itu. Yaitu adalah ada dua lautan antara hamba dan Tuhannya. Pertama adalah lautan keselamatan. Bahrun Najah. Lautan keselamatan. Laut keselamatan. Maaf, Bahrun Najah. Dan itu adalah Quran. Dan barang siapa berpegang teduh pada Quran, maka dia akan selamat. Satu lagi adalah laut kebinasaan, Bahrul Halak, dan itu adalah dunia. Siapapun yang menggenggam dunia dan menjadikannya sebagai tempat peristirahatannya, maka dia akan binasa. Nah, sekarang dengan makna yang beragam ini, saya ngambil kesimpulan. Apakah makna Bahrain yang beragam ini, yang variatif ini, yang plural, dan bahkan kontradiktif, itu adalah makna yang diwahyukan Tuhan kepada Muhammad? Tidak. Tidak. Ini adalah makna produk dari seorang penafsir ketika menafsirkan Quran. Dan satu sama lain memberikan respect terhadap makna yang diproduksi itu. Karena itu saya ngambil kesimpulan bahwa makna-makna yang beragam, termasuk Al-Bahrain ini, adalah humanly constructed. Adalah konstruksi manusia, secara spesifik konstruksi dari penafsir itu sendiri. Penafsir ketika mereka engage terhadap teks-teks Quran itu sendiri.
Dan tidak ada hal yang perlu dirasakan dengan makna yang kontradiktif ini. Ini biasa saja, justru ini memperkaya hasanah Quran yang menyediakan kemungkinan makna di pikiran dalam komunitas penafsir itu sendiri. Dan saya menemukan banyak sekali, Mas Ido, ini menemukan banyak sekali tentang makna yang plural, yang beragam, yang kontradiktif, tapi tidak Anda temukan di kalangan pembaharu Islam di Indonesia. Anda tidak akan temukan di karya-karya Cak Nur. Saya sudah mengecek bagaimana Cak Nur memaknai tentang Hanifan. Berbeda dengan tradisi yang kaya ini. Karena itu, I urge you, saya mempush Anda semua untuk engage terhadap tradisi, karena ini hanya membuka ruang pikiran yang terbuka. Ulama awal Islam memberikan satu teladan terbaik untuk menghargai satu sama lain dalam keragaman makna itu, kemajemukan makna itu. Dan itu bagian dari khasanah tradisi Islam itu sendiri. Dan ketika saya merujuk, ini eviden yang saya sajikan semua itu dari tradisi. Saya tidak merujuk pada tradisi di luar Islam, seperti halnya orientalis. Orientalis menyediakan eviden-eviden yang berbeda dengan ini, Mas Edo. Berbeda. Dan saya tidak mengutip itu, Mas Edo. Saya stick pada tradisi, dan saya menampilkan tradisi untuk berbicara kepada kita, dan karena itu kita respect pada tradisi. Respect pada tradisi adalah respect pada ulama. Respect pada ulama itu adalah respect pada warasatul anbiya, pada pewaris Nabi itu sendiri. Karena itu kita harus respect pada ulama. Respect pada ulama. Respect pada ulama. Tapi tentu saja ulama yang saya maksud adalah ulama yang saya berikan makna yang cukup ketat tadi. Cukup ketat tadi. Terakhir Syafi'i, saya studi Syafi'i. Saya membaca risalah cukup dekat, dan pendapat Mas Edo benar. Syafi'i memang mewarisi satu tren besar dalam pendapat yang disampaikan Mas Edo itu disampaikan Syafi'i di kitab Ar-Risalah. Ar-Risalah itu adalah treatise dalam teori usul fikih, tapi oleh Syafi'i ini adalah treatise yang bersifat polemis. Sifat polemis. Syafi'i menulis ini dengan sifat polemis. Bahkan ketika dia ingin mendefense bahwa, ingin mempertahankan bahwa seluruh kata dalam Quran itu adalah divine origin dan dalam bahasa Arab. Tidak ada kata-kata asing dalam Quran. Itu pendapat Syafi'i, dan itu polemik dengan aku ingin nyebutnya sebagai interlokutor saja, interlokutor. Orang tidak tahu sebenarnya siapa yang dijadikan dialog oleh Syafi'i, karena Syafi'i he didn't mention his interlocutor. Dia tidak menyebut interlokutornya. Lawan polemiknya siapa? Orang menduga-duga adalah Mu'tazilah. Juga ada orang menduga Mu'tazilah karena Mu'tazilah ini punya paralelisme, kemiripan, dan juga aliansi dengan murid-murid Imam Abu Hanifah. Ada juga lawan polemik Syafi'i adalah murid-murid Imam Abu Hanifah di Baghdad itu. Dan memang masa Syafi'i di Baghdad ini tidak lama, pendek sekali, karena saya menduga Syafi'i tidak nyaman dengan situasi Baghdad waktu itu yang didominasi oleh mereka yang background-nya adalah Persia. Oleh Persia. Maka kalau Imam Syafi'i misalnya ngambil kesimpulan bahwa syarat sah sholat itu misalnya harus dalam bahasa Arab, tapi di kalangan murid-murid Imam Abu Hanifah tidak. Itu tidak menjadi syarat sah. Karena apa? Karena background-nya murid-murid Imam Abu Hanifah adalah Persia yang mereka ingin memberikan satu akomodir terhadap orang-orang Persia yang baru convert pada Islam, yang belum tahu bahasa Arab, sehingga diberikan satu rukhsah, satu keringanan. Orang yang sholat tidak pakai bahasa Arab juga benar. Tetapi tesis polemik tentang foreign word in the Quran, gharibul Quran,
terutama dalam konteks Imam Syafi'i yang diletakkan dalam kitab Risalah, ini sebenarnya take place, terjadi pada ruang polemik di mana Imam Syafi'i ingin mempertahankan satu tesis bahwa semua yang di Quran itu adalah berbahasa Arab, dan karena itu kalau orang ingin memahami Al-Quran itu harus paham bahasa Arab, harus tahu bahasa Arab, harus tahu cara orang Arab berbicara sekaligus. Dan ini bagian dari the Arabness of Imam Syafi'i. Ya, Abu Zaid sudah menulis itu cukup bagus, Imam Syafi'i, dan saya ingin menutup dengan satu penegasan bahwa saya menduga bahwa Imam Syafi'i ingin menarik kembali Islam yang sudah berkembang pesat waktu itu ke originnya itu adalah di Hijaz itu sendiri. Karena itu dia ingin memberikan satu priority, satu prioritas kepada orang-orang Arab untuk kembali mendalami tradisi Islam. Karena apa? Karena di Baghdad itu mulai bermunculan ahli ulama yang background-nya tidak lagi Arab. Mereka background-nya Persia. Sahabat saya studi tentang Al-Juwaini dan dia bisa lebih menjelaskan dengan baik bagaimana para pelaku knowledge discourse itu di periode itu udah mulai didominasi oleh mereka yang berasal dari Persia, dan Syafi'i mulai khawatir orang-orang Persia kira-kira gitu pada mereka yang menjadi lawan-lawannya, kalau kamu ingin memahami Quran, kamu harus tahu bahasa Arab. Untuk tahu bahasa Arab, kamu harus belajar pada native speaker of the Arab. Karena apa? Karena pemaknaan Quran itu mengikuti lisan orang Arab itu. Mengikuti lisan orang Arab. Saya bisa kutipkan salah satu paragraf dari Arisalah untuk memberikan satu penegasan betapa Imam Syafi'i memberikan satu penegasan tentang pentingnya orang mengetahui bahasa Arab dan juga ngikutin Arab. Jadi kata Imam Syafi'i gini, qala Syafi'i, innama khataballahu bi kitabi al-araba bilisaniha. Kata Imam Syafi'i, di dalam kitabnya Tuhan mengadres orang Arab dalam bahasa mereka. Dalam bahasa mereka. Fa innama khataballahu bi kitabihi al-araba bilisaniha. Jadi Tuhan kira-kira kalau dalam bahasa kita, Tuhan mewahyukan Quran kepada orang Arab itu dalam bahasa Arab. Dalam konteks ini Imam Syafi'i ini mengatakan bahwa Tuhan itu mengadres orang Arab dengan menggunakan bahasa mereka. Nah, kemudian dia lanjutkan, alamat ta'rifu mimmaaniha. Sesuai dengan apa yang orang Arab ketahui tentang maknanya itu sendiri. Ini cukup berani sekali. Jadi Tuhan mengadres orang Arab dengan bahasa mereka sesuai dengan makna yang mereka ketahui. Kemudian dia lanjutkan, wa kana mimma ta'rifu mimaniha ittisa'u lisaniha. Dan di antara makna yang mereka familiar, ketahui adalah ittisa' lisaniha. Keluasaan lisan orang Arab itu mengandaikan bahwa makna itu diproduksi mengikuti bahasa Arab dan juga ngikutin lisan orang Arab. Ittisa' lisaniha itu bukan hanya ngikutin makna keluasan bahasa Arab, tapi juga cara bagaimana makna itu diproduksi dengan ngikutin gaya bahasa Arab itu sendiri. Ini kata Imam Syafi'i. Dan buat saya, ini menarik sekali. Ini tentang teori khitab. Saya bisa bicara panjang lebar tentang ini, tapi waktunya sudah cukup saya kira. Saya terima kasih banyak atas semua yang masih berkenan hadir. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Mas Amin, Mas Siva, Mas Juli Qadir, semua kawan-kawan yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini satu kehormatan buat saya
kehormatan untuk kembali ke Muhammadiyah, meskipun bukan kembali pada Quran dan hadis, tapi kembali pada tradisi yang Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas penjelasan dan pencerahannya tentang ini agenda atau pembaruan pemikiran Islam berbasis tradisi ini. Tadi sudah diulas panjang lebar, saya tidak ingin menyimpulkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Amin maupun Mas Sukidi. Nanti silahkan bisa dilihat ulang di tayangan YouTube di PPI maupun di PI, di Psikologi Pendidikan Islam maupun di Pemikiran Islam. Tapi secara garis besar tadi sebagaimana yang juga diungkapkan oleh Pak Amin, mengutip Imam Ali yang mengatakan kitab la yantiq walakin yantiqur rijal, bahwa kitab itu tidak berbicara dengan dirinya sendiri. Kalau kata Mas Sugidi, tidak on its own term, tidak, tapi yantiqur rijal, pasti dibicarakan oleh manusianya. Dan siapa manusianya? Rekomendasi utamanya adalah ya lihat early commentaries, early interpreters, para komentator, para mufasir awal yang tahu momen pewahyuan, momen kenabian, itu yang dianggap sebagai pijakan yang kuat untuk dilakukan pembaharuan. Kenapa pembaharuan? Tadi disebutkan kecenderungan orang sekarang atau orang kontemporer untuk melihat tradisi itu hanya mengambil satu pemaknaan, terus kemudian dimutlakkan pemaknaan itu, dan itu adalah ciri modernitas, dan seakan-akan makna di luar itu dianggap tidak valid begitu. Nah, kalau kita melihat tadi yang dipaparkan secara kaya oleh Mas Sukidi, kita paham bahwa tradisi kita sangat kaya sekali dari sisi penafsiran, misalnya tadi istilah Hanif, terus kemudian juga kafaru, terus kemudian fa'auha ila abdihi ma'auha, itu banyak sekali variasi maknanya, pluralitas maknanya, bahkan istilah Mas Sukidi kontradiksi maknanya gitu. Dan pengetahuan kita tentang pluralitas, kontradiksi pemaknaan dalam proses produksi makna Al-Quran itu membuat, paling tidak yang saya pahami, kita membuat kita menjadi humble menghadapi perbedaan. Sehingga apa yang disebut oleh Pak Amin tadi itu, potensi intoleransi, karohiyatul ghair, membenci orang lain itu bisa terkurangi kalau kita membaca atau punya penghargaan yang baik terhadap tradisi. Dan tadi Mas Sugidi juga sudah sangat baik mengengage mufasir klasik, mufasir modern, para pembaharu di Indonesia dari Cak Nur sampai Pak Buya Hamka dan juga Quraish Shihab. Insya Allah tradisi yang semacam ini, penghargaan terhadap tradisi, terhadap karya orang lain, dan kerendahan hati kita untuk bisa mengetahui pluralitas makna itu membuat dunia kita di dunia modern itu makin menghargai apa yang disebut juga Mas Sugidi sebagai kebinekaan. Jadi ini barangkali bisa menjadi pondasi bagi teologi kebinekaan di masa modern ini. Baik, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya sebagai penyelenggara, sebagai host, juga tadi ada intrusi ketidaknyamanannya, kami mohon maaf, dan mudah-mudahan diskursus ini terus berkembang. Apalagi juga ada pertanyaan-pertanyaan di chat itu yang belum dijawab, yang nanti bisa diteruskan di forum yang lain, bagaimana aplikasinya di dalam konteks ke Muhammadiyah, bagaimana kembali ke tradisi ini, dan seterusnya dan seterusnya. Masih banyak hal-hal yang bisa kita bincangkan, dan mudah-mudahan kita bersua kembali di forum-forum yang lain, dan Mas Sugidi diberi kesehatan, diberi kemampuan kemampuan kesehatan untuk terus produktif, memberi pencerahan untuk menggugah kembali dinamika pemikiran Islam di Indonesia. Pak Amin juga sangat terima kasih sudah mau mendampingi kami untuk terus bereksplorasi untuk mencari kedalaman dalam konteks pemikiran Islam. Demikian, terima kasih banyak Pak Amin Abdullah, Mas Sukidi, dan semuanya yang hadir di sini, dan saya kembalikan kepada MC untuk menutup acara ini. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.